Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Saya Abdul Kohar kembali menyapa Anda. Dan kali ini kita bersama-sama di Bincang Spesial. Mitra Muslim, hari ini kita akan membahas peluang bisnis yang kian menjanjikan. Membangun kos-kosan eksklusif sebagai solusi terkini untuk panen cuan. Nah, mitra muslim, memang seiring meningkatnya kebutuhan hunian nyaman dan modern bagi mahasiswa maupun pekerja muda di kota besar, kos eksklusif hadir bukan sekadar sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan. Bagaimana cara merancang kos eksklusif yang tepat, kemudian apa saja strategi renovasi dan juga desain agar kos punya nilai lebih di mata penyewa, kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Telah hadir di studio Mitra Muslim ada Mas Muhammad Ibrahim, sarjana arsitek. Beliau adalah arsitek dari Zamzam Renovasi yang telah bersama saya di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Ibrahim. Waalaikumsalam, Pak Gofar. Selamat datang di studio Suara Muslim ya. Dan Mitra Muslim, siaran kita pagi hari ini juga live di channel YouTube Suara Muslim TV. Di belakang Mas Ibrahim pun juga tayang beberapa dokumentasi rumah yang sudah dibangun oleh Zamzam Renovasi. Sehingga Anda juga bisa melihat ya beberapa profil yang sudah dikerjakan oleh Zamzam Renovasi. Oke, Mas Ibrahim sehat ya? Lancar perjalanan ke studio? Iya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sambil nanti kita tunggu Pak Arif Fakhrudin, begitu ya, nanti juga akan melengkapi diskusi kita pagi hari ini. Nah, tema kita di pagi hari ini, Mas Ibrahim dan juga Mitra Muslim, bangun kos eksklusif solusi terkini untuk panen cuan. Masya Allah, ini tentu tema yang sangat menarik. Tapi sebelum bicara itu rasanya penting ya bagi kita untuk membahas tentang perkembangan bidang kos-kosan terutama di kota Surabaya ini. Bagaimana sih potretnya Mas Ibrahim? Kalau bicara Surabaya ini sepertinya menempati posisi keempat sebagai kota pelajar terbaik di Indonesia versi Best Student Cities 2024. Oh ya. Dengan skor sekitar 45,9, peringkat dunia ke 145 seperti ini. Oh, peringkat ke 145 untuk dunia begitu. Kalau di Indonesia adalah 4 yang terbaik begitu ya. Oke. Jadi memiliki beberapa kampus terbaik di Indonesia yang masuk dalam QS World 2024. Seperti Universitas Erlangga sebagai PTN top 4 dan Institut Teknologi 10 November atau ITS sebagai PTN top nomor 6. Iya. Tidak heran ya karena Surabaya ini adalah metropolis, kota terbesar kedua juga, jadi peringkat keempat sebagai kota pelajar terbaik di Indonesia tentu bukan hal yang kita tangkal begitu. Artinya memang potensinya luar biasa. Tadi Mas Ibrahim juga sebut ya di sini juga banyak PTN-PTN top dan itu masuk peringkat tinggi di berbagai riset maupun juga survei. Ada UNER, ada juga ITS. Oke. Kemudian apa lagi informasinya Mas? Tentunya ini menjadi sebuah ide untuk membangun kos-kosan. Ya. Jadi ini adalah peluang bisnis yang luar biasa. Kita sebagai kota keempat terbesar begitu ya, kota pelajar terbaik. Dan tadi juga disebut ini adalah kampus-kampus ternama ada di sini sehingga peluangnya untuk membangun kos-kosan utamanya dengan target mahasiswa rasanya adalah keputusan yang sangat tepat. Nah, buat mereka yang sudah berencana mau investasi, tapi ada kekhawatiran itu bagaimana, Mas? Ya, terutama terkait dengan perawatannya, mungkin juga mau desain yang disukai anak-anak muda kayak gimana begitu? Bagaimana, Mas? Tentunya dengan kekhawatiran tersebut kita sebagai kontraktor ini sungguh sangat mempersiapkan. Entah itu dari persiapan perancangan desain,
mempersiapkan sebuah kebutuhan atau investasi untuk jangka panjang tentunya. Ya. Jadi memang harus prepare, harus Iya, riset, harus melakukan ya semacam studi begitu ya untuk mempelajarinya secara mandiri ataupun juga pasti bisa melalui jasa kontraktor ataupun juga konsultan bangunan begitu ya. Emang ya kalau terutama yang mungkin mengelola atau membangun rumah kos dan itu jauh jauh dari hunian kita itu agak punya rasa khawatir bagaimana nanti maintenance-nya begitu ya. iya. Bagaimana dengan distribusi airnya termasuk listriknya. Itu semacam ini bisa dikonsultasikan dengan Zam-Zam Renovasi nggak sih Mas Ibrahim? Iya, benar. Jadi kita siapkan untuk instalasinya yang terbaik, entah itu instalasi air bersih, mechanical, electrical. Kita persiapkan dengan baik agar untuk maintenance atau perbaikan itu bisa dilakukan dengan mudah. Jadi Ya, tidak ya. terlalu mempersulit Mhm. yang punya kos-kosan ini. Oke, owner Anda Iya, sebagai pemilik unit kos-kosannya tidak perlu ragu. Rupanya bab ini juga akan mendapatkan masukan dari ahlinya, yaitu tim Zam-Zam Renovasi. Jadi Anda tidak perlu khawatir bagaimana rancang bangunnya, kemudian bagaimana dengan air maupun listriknya, begitu. Jangan sampai dihinggapi perasaan aman gak ya listriknya nanti iya, jeglek-jeglek lagi begitu ya. Karena kita tidak tahu ya nanti mahasiswa menggunakan apa saja, kemudian perhitungan listrik yang ideal biar tidak terlalu boros tetapi juga tidak bermasalah begitu kan ya. iya benar. Termasuk juga bagaimana melakukan perawatan terhadap unitnya. Nah, kalau dari pengalaman Zam-Zam Renovasi Mas Ibrahim ada cerita dari siapa sih yang bisa disampaikan? Ini kan kalau kita ngobrol sama Zam-Zam selalu bercerita tentang pengalamannya handling salah satu customer, kemudian Iya. dibagi ceritanya. Ada cerita apa? Oke, jadi kebetulan saya sendiri yang menghandle customer ini. Beliau Mhm, adalah seorang pensiunan. oke. Kebetulan beliau tinggal di Malang, Pak Mhm, Kohar. ya. Jadi beliau menyampaikan ke kami kontraktor atau konsultan ini, beliau ingin kos-kosan. Kebetulan beliau punya aset di Surabaya dan asetnya ini dekat dengan kampus dan rumah sakit. Oke. Cocok banget tuh ya. Iya, Dekat kampus, juga dekat rumah sakit begitu ya. Dan beliau ini tinggalnya di Kota Malang, punya iya, punya aset aset di tanah Surabaya. di Surabaya, kemudian berpikir, wah kayaknya potensial nih kalau Iya. dijadikan bisnis kos-kosan begitu ya. Apalagi lokasinya bisa dibilang Nggih, strategis begitu strategis ya. sekali. Oke, jadi customer Zam-Zam Renovasi ini dia adalah profesional ya, tinggal di Iya. luar Surabaya dan ingin mengembangkan asetnya di Surabaya lewat Zam-Zam Renovasi dengan membangun kos-kosan itu. Bisa digambarkan nggak? Requestnya kayak gimana sih? Ada request khusus nggak? Nggih, jadi beliau kan menyampaikan, "Saya ini tinggal di Malang, Mas, Mhm, tapi kalau, untuk pembangunannya kan saya tidak bisa mengawasi secara langsung." mhm, Jadi beliau mempercayakan kepada kami sebagai kontraktor ini, eee, yang istilahnya tangan kedua beliau gitu loh, mhm, mhm, mhm. sebagai, untuk pembangunan atau perencanaan sebuah kos-kosan tersebut. Oke, jadi requestnya kayak gimana tuh Mas? Selain secara prinsip tadi sudah Nggih. memasrahkan, mempercayakan kepada Zam-Zam, mungkin gambaran seperti apa sih bentuknya, ada berapa lantai dan Oh, lain untuk sebagainya gimana tuh? nggih, awalnya beliau itu, hanya ingin mendesain sebuah rumah Mhm, singgah. rumah singgah. Nggih. Oh jadi Terus karena beliau tinggal di Malang itu ya, kalau ke nggih, Surabaya kalau pengen singgah di mungkin rumah ada itu? Oke. bisnis di Surabaya atau apapun itu, Mhm, mungkin untuk hanya singgah sementara. Terus setelah diskusi beberapa lama beliau, menyampaikan, "Oh, ini dekat dengan kampus dan rumah sakit nggih, Mas. mhm, Kak, bagaimana kalau, saya request untuk lantai satu itu saya buat rumah singgahnya aha. dan lantai 2 saya buat kos-kosan," Oh gitu. begitu. Iya, iya, iya.
Jadi bisa digunakan pribadi boleh begitu ya. Nggih. Kalau misalkan ada keperluan bisnis atau lagi silaturahim ke Surabaya, tidak perlu nginep hotel, tapi menempati rumah dia di lantai satu yang memang didesain begitu. Nggih. Tapi beliau punya insting bisnis ya. Saya pengen atasnya bisa menghadirkan cuan begitu ya, Nggih, sehingga benar. diformat menjadi kos-kosan. Oke, ada request khusus lagi nggak nih? Nggih, untuk, lantai satu itu dibuat 2 kamar dan satu kamar untuk ART, jadi total 3 kamar. Oh, ada 3 Nggih, kamar. ada kamar mandi dalam dan kamar mandi luar. Oke oke. Kemudian soal desainnya, ada permintaan spesial nggak nih? Seperti apa formatnya, Untuk desain, desainnya? intinya beliau itu menyampaikan, "Mas, saya ingin desain yang simpel, Mhm, perawatannya mudah, mmm, dan menarik." menarik, yang Nggih, yang estetik-estetik pastinya dan menarik. kekinian gitu Nggih, ya? kekinian, Ah, simpel. iya iya iya. Karena, target marketnya kan adalah, Anak-anak muda, mahasiswa. ya. Oke, kemudian kalau misalkan biasanya ya, yang simple, yang anak muda itu terkait dengan pemilihan warna maupun juga, dinding fasad biasanya ya, Nggih, gimana tuh? benar. Biasanya, anak muda itu lebih cenderung tidak mau ribet nggih. Oh, yang simpel-simpel Nggih, ya? simpel-simpel seperti, Ah, ya. pewarnaan dengan warna yang tone-nya Yang simpel, oke, seperti warna putih atau grey, krem earth begitu tone ya? seperti gitu. Ya ya ya. Tidak terlalu, banyak corak atau mainan seperti, Ah, desain klasik gitu. iya 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 iya. Kalau kurang lebih kayak kayak konsep industrial yang minimalis begitu ya Nggih, kayaknya ya? benar. Itu yang memang lagi tren, lagi digemari oleh anak-anak muda begitu ya? Nggih, Oke. dari segi desain simpel, tapi dari segi fungsi insya Allah Maksimal. maksimal. Oke, desainnya simpel, ya, minimalis, tapi fungsinya Maksimal. maksimalis. Oke, ya Mitra Muslim, menarik ya diskusi kita pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana sih tips membangun kos-kosan yang panen cuan. Pasti ini pembahasan yang sangat penting. Tapi sebelumnya, saya mengajak Anda untuk memanfaatkan layanan dari Zamzam Renovasi. Zamzam Renovasi ini adalah kontraktor muslim, mitra muslim. Jadi Anda tidak perlu khawatir, insya Allah selalu amanah kepada Anda. Owner dan juga founder Zamzam Renovasi ini adalah alumni ITS yang berpengalaman sebagai developer dan sebagai ketua Apersi. Apersi ini adalah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia. Beliau ini membawahi Korwil Surabaya Raya, Mitra Muslim. Dan berpengalaman selama lebih dari 12 tahun dan telah membangun rumah lebih dari 200 unit. Zamzam Renovasi, kalau Anda ingin berkunjung, ada di Keputih Timur dari kampus ITS, Mitra Muslim. Tepatnya ada di Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38 Keputih Sukolilo Surabaya. Zamzam Renovasi juga memberikan layanan KPR Syariah. Wah, pasti adem ya dan tenang buat Anda yang pengen menghindari yang namanya riba. Ya, kemudian juga memberikan layanan survei dan konsultasi gratis Mitra Muslim. Jangan ragu, Anda silakan hubungi nomor WA di 0811 3535 025. Sekali lagi 0811 3535 025. Tetaplah di Bincang Spesial bersama Zamzam Renovasi. Kami segera kembali.
Anda masih bersama Bincang Spesial bersama Zamzam Renovasi Mitra Muslim. Dan kali ini kita bicara satu tema yang sangat menarik karena tidak hanya sekedar hunian, tapi juga ini adalah solusi bisnis. Membangun kos-kosan eksklusif, solusi terkini panen cuan. Dan saat sekarang saya sudah tersambung bersama dengan Bapak Arif Fakhrudin ST. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Zamzam Renovasi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Arif. Oke. Belum keluar suaranya. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. oke. Belum bisa hadir di studio, kali ini kita tersambung melalui ruang daring Pak Arif ya. Tadi di segmen pertama Iya. saya sudah ngobrol bersama dengan Mas Ibrahim, bicara tentang bagaimana fenomena mahasiswa dengan hunian kos-kosan di Surabaya begitu ya. Mungkin ada insight atau terkait dengan catatan tersendiri menurut Pak Arif tentang perkembangan bisnis kos-kosan terutama di Surabaya, atau mungkin juga ada tambahan informasi dari segmen pertama yang tadi sudah kita bahas bersama Mas Ibrahim. Oke, baik. Ustadz Fuad dan Mitra Muslim, jadi memang Surabaya ini memang kota yang strategis, menjadi salah satu kota yang memiliki kampus-kampus top 10 lah, bahkan 5-10 perguruan tinggi secara nasional, sehingga tidak bisa tidak itu pasti akan menarik mahasiswa-mahasiswa berkualitas, baik itu di kampus-kampus negeri maupun di kampus-kampus swasta. Dan itu tentu sangat berdampak kepada perputaran ekonomi. Salah satunya adalah di daya tarik pengembangan bisnis kos-kosan yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Mitra Muslim, yang menarik bahwa ternyata pemilik dari kos-kosan itu ternyata bukan hanya pribadi-pribadi yang memang tinggal di Surabaya, kebetulan punya aset di Surabaya, atau tinggal di Surabaya terus kemudian pulang kampung begitu, tetapi aset masih di Surabaya, kemudian dikonversi aset-aset tersebut menjadi kos-kosan. Ya. Seperti study case yang telah disampaikan oleh Mas Ibrahim tadi, itu memang ya begitu realitanya begitu. Jadi memang salah satu tantangan bisnis kos-kosan itu adalah sebenarnya bisnis yang cukup menarik. Itu kalau orang Jawa bilang itu seperti kita menanam sawah, tapi kita nggak harus setiap hari datang ke sawah begitu. Ya, ya. Tapi kos-kosan kalau tidak dikelola dan tidak dipersiapkan dengan baik, maka udah balik itu bisa jadi masalah. Jadi kalau rumah itu ada rumah kita sendiri, kita tempati. Kalau kos-kosan bisa jadi kita itu nggak tinggal di kos-kosan tersebut. Betul. Dan itu adalah hunian berapa pribadi berdasarkan jumlah kamar. Ya. Artinya apa? Kalau misalkan di rumah tersebut ada 5, 10, atau 20 kamar, berarti minimal ada 20 orang. Yang itu ada potensi pendapatan, di saat yang sama itu ada potensi permasalahan. Betul. Jadi kalau dalam bangunan itu yang sering kali jarang dibahas itu adalah terkait dengan utility atau utilitas. Misalkan terkait dengan listrik, kemudian terkait dengan plumbing, terkait dengan mechanical, itu jarang dibahas. Padahal itu kalau di kos-kosan, itu sangat-sangat vital. Betul ya. Coba bayangkan kalau misalkan kita posisi di luar kota, ada 10 kamar kos-kosan, listrik mati. Terus gimana seperti itu? Betul. Gimana solusinya, kan begitu kan? Nah, ini manajemen ini kalau nggak dikelola dengan baik, alih-alih keluar kota pengen tinggal di tempat yang nyaman, diteleponi terus, malah nggak tenang ya. Listrik mati itu bagaimana, kan begitu. Nah, udah mendali kalau misalkan terjadi kebocoran kamar mandi itu terus bagaimana dan sebagainya. Maka kewajiban kita itu adalah ikhtiar, harus merencanakan, harus mempersiapkan. Kadang-kadang kita itu sangat peduli desainnya itu seperti apa, blegernya itu kayak apa, kan begitu kan, harganya itu berapa, tetapi bahwa ternyata salah satu yang menjadi perhatian dalam bisnis kos-kosan itu adalah masalah utility. Jadi nanti komplainnya itu nanti mohon maaf,
itu adalah, Pak, ini besinya berapa? Bukan di situ nanti. Pak, Ah. model bangunnya kok gini, nggak begitu. Nanti adalah, Pak, ini kok mampet, Pak. Apa namanya, air mandinya itu nggak bisa diguyur, apa namanya, lantainya itu airnya kok mampet begitu. Mhm, Nah, mhm, dan mhm. dari Iya, iya. kemudian permasalahan di misalkan di toilet dan sebagainya, Pak, ini airnya kok, kalau teman saya itu di kamar sebelah terdengar suara bunyi mandi, Mhm. di tempat saya kok tekanannya jadi turun, Pak. Menteri-menteri yang jani shower malah jadi panturan gitu. Nah, hal-hal semacam ini kalau kalau nggak kita bahas, kalau kita pikirkan sejak awal, maka ini berpotensi jadi masalah. Hmm, Maka Bismillahirrahmanirrahim, Zam-Zam Renovasi sangat concern. Jadi dalam masalah perencanaan, ya. bagaimana untuk electrical, kemudian juga plumbing. Mhm, Jadi mhm. bagaimana skenario-skenario kalau listrik mati, bagaimana tekanan, walaupun tidak sekuat kalau ada pipa pendorong misalkan, harus tetap kuat. Hmm. Begitu. Baik. Jadi kalau misalkan ada troubleshooting, ini masalah ini kan begitu kan. Mosok ada masalah di satu tempat, kabeh dipatingan kabeh. Ya, 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 ya. Maka ini perlu kita pikirkan begitu. Betul. Mhm. Maka perlu kita rencanakan kan begitu. Lek ngatasi masalah di satu kamar, jangan sampai misalkan 19 kamar yang lain harus mati kan begitu. Ya. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan, dan insya Allah itu senantiasa ikhtiar ya kita persiapkan. Baik, menarik ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arif Fakhrudin, Mitra Muslim. Dan tadi poinnya adalah merencanakan, kemudian merencanakan dan juga menyiapkan secara tepat ya. Memang kalau bicara kos-kosan, maintenance itu juga penting banget loh ya. Nah, sekarang kita ngobrol sama Mas Ibrahim. Ini penting banget untuk membagikan tips bagaimana membangun kos-kosan yang harapannya bisa panen cuan begitu ya. Bagaimana dengan maintenance-nya? Tadi ada sejumlah problem yang sudah diungkapkan oleh Pak Arif Mata, lalu Pak Arif Marta lagi, Pak Arif Fakhrudin ya. Jadi bagaimana faktor yang perlu dipertimbangkan untuk merancang kos-kosan yang nyaman untuk penghuni dan selalu terisi sehingga panen cuan itu. Bagaimana Mas Ibrahim? Pertama itu nggih Pak Kohar. Mhm. Seperti yang awal kan seperti desain atau sesuai target market anak muda, Aha. mahasiswa-mahasiswa, terus kemudian tentunya kenyamanan di dalam sebuah kos-kosan, entah itu dari segi pencahayaan atau pengawaannya. Meskipun nauzubillah min dzalik itu kayak Pak Arif terjadi mati lampu atau Ya. problem di Air mechanical ya. electrical Mhm. itu, Iya. sehingga kos-kosannya tetap nyaman, tetap pengawaannya tetap lancar, ada cross ventilationnya gitu. Hmm. Kita persiapkan dari awal seperti itu Pak Bar. Oke, baik ya. Jadi ini memang kalau tadi Pak Arif bilang perencanaan, kemudian bagaimana menyiapkannya, perancangannya juga, ini seluruhnya yang potensi-potensi masalah tadi itu bisa dikonsultasikan, bisa didiskusikan dengan tim Zamzam Renovasi begitu Mas Ibrahim ya. Seperti apa mekanismenya? Artinya bagaimana proses itu terjadi? Nggih, untuk prosesnya pertama yaitu kita harus survei untuk lokasi existing. Mhm. Sebelum ke tahap perencanaan kita survei lokasi existing, kemudian kita desain semaksimal mungkin, Mhm. meskipun lahannya tidak terlalu besar, kita maksimalkan untuk unit-unit agar investasinya itu maksimal gitu Pak. Oke, investasinya maksimal, potensi bisnisnya pun juga maksimal begitu. Oke, Artinya benar. cuannya terus mengalir begitu ya. Nah, Mas Ibrahim, kita tuh juga perlu kalau tadi sudah bicara tentang bagaimana secara teknis ataupun secara mekanik sebuah bangunan rumah harus proper begitu. Tapi tadi kan juga ada request tentang desain begitu ya. Seberapa penting sih aspek estetik maupun juga desain kos-kosan untuk bisa menarik penyewa ini? Nah, ini dari segi arsitek kan tentu juga punya analisa terkait dengan hal ini. Bagaimana Mas Ibrahim? Nggih, untuk seberapa pentingnya itu sangat sangat penting nggih. Mhm. Kal
kos-kosan kalau semisal ini kan kos nggih, bukan rumah. Jadi kita sebagai arsitek bagaimana merancang sebuah kos-kosan agar seperti rumah sendiri begitu. Betul. Entah itu dari kenyamanan dan dari segi apapun, sehingga mahasiswa yang atau tempat atau orang yang menempati kos-kosan tersebut merasa bahwa itu di rumahnya sendiri. Ya, ya, Iya, begitu. ya, betul ya. Jadi desainnya ya tidak hanya membuat mata nyaman Iya, tinggal di sana, tapi juga merasa penyewa itu ikut bangga menjadi bagian orang yang tinggal di sana, begitu ya. gitu. Dan itu tren kekinian ya, anak-anak muda, mahasiswa, begitu ya. Apalagi lihat tadi juga ilustrasinya memang lokasinya sangat strategis rasanya. Bab semacam ini yang sangat mendasar, yang sangat prinsipil, memang harus betul-betul dipertimbangkan. Saya kembali beralih ke Pak Ari. Pak Ari mungkin juga boleh menambahkan terkait yang tadi apa ya, yang tadi sudah saya katakan faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kos-kosan, terus kemudian juga apa yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kos-kosan biar nyaman buat pemiliknya. Bagaimana Pak Arif? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya memang yang namanya ikhtiar itu kan wajib. Jadi kalau dalam Al-Quran itu wa'aidu mastata'tum. Jadi itu sekuat tenaga kita persiapkan. Jadi persiapan ini berlayer-layer. Mhm, Jadi secara desain kita siapkan, kemudian pelaksanaan tukangnya kita siapkan, mhm. terus kemudian kualitas checklist kualitas kita siapkan, pengawasan kita siapkan, uji utility juga kita siapkan. Jadi itu sebenarnya itu nanti ini kan kalau kos-kosan, Nyon Sewu nggih, kos-kosan itu kan Iya. banyak mahasiswa nanti insya Allah. Terus kemudian mereka itu tukang laptop. Terus kemudian kalau laptop itu kan kadang-kadang kita sering nyetrum kan, karena Iya. memang di laptop itu kan di bagian konversi AC DC-nya itu loh, itu Aha. kan kadang-kadang itu nyetrum. Nah, maka hal-hal itu perlu kita perhatikan, bahwa groundingnya harus diperhatikan. Kita siapkan tesnya untuk grounding. Kita Hmm. siapkan tes, kita siapkan groundingnya, kemudian kita tes betul-betul groundingnya bagus enggak, kan begitu. Itu Ah. ikhtiarnya, desainnya kita siapkan, pelaksanaannya kita siapkan, kemudian kita tes, kan begitu kan. Kemudian ya Bismillah ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ya. termasuk juga kamar mandi, kan begitu kan, kita siapkan bahan material yang berkualitas, terus kemudian kita awasi pengerjaannya, kemudian kita tes, kan begitu. Mhm. Kemudian ya jangan sampai itu bocor, kan begitu. Ya, ya. Terus kemudian misalkan perpipaan, kita pilih kualitas. Jadi kemarin saya diskusi, saya ngecek langsung kemarin sore itu, setelah jam kerja, kok belum pulang Mas? Saya tanya, lemnya merek apa? Biasanya gini. Itu harganya berapa? Kan begitu. Mhm. Begini Pak, ada merek ini kan harganya segini. Mhm. Ini harganya segini Pak, lebih mahal. Oh berarti lebih baik. Pilih yang itu Mas. Karena yang namanya pipa itu apa namanya? Itu sesuatu yang terpendam. Ya. Begitu. Nah kemudian mitra Muslim, coba bayangkan kalau misalkan di kos-kosan, terus kemudian kita itu menggunakan cara-cara konvensional yang selama ini diambil dengan cara-cara yang penting mudah, yang penting gampang, saluran air bersih ditaruh di bawah keramik. Nah, udah medali terus terjadi apa-apa kan gitu kan, terus bocor, troubleshooting bocor. Alternatif kan dodol-dodol keramik kan begitu kan. Betul. Itu setelah itu ya, jaringannya kita perkuat, instalasi kita perkuat. Tapi kalau misalnya ada bocor, ya maksudnya kalau kebocoran dadak dodol-dodol keramik, lah keramiknya ada di kamar-kamar. Nah. Ya, terus gimana kan begitu kan? Nah ini perlu kita pikirkan. Ya maka jangan sampai bocor. Kalaupun bocor itu nggak perlu mengganggu kan begitu. Itu juga perlu kita siapkan. Kalau itu di rumah sendiri, sing diganggu anak bojone. Tapi kalau itu penghuni kos, berapa kamar yang harus dilewati oleh keramik itu kan gitu, oleh pipa itu. Maka itu kita persiapkan. Hal-hal semacam ini kadang-kadang itu jadi itu sesuatu yang nggak nampak. Itu memang mungkin tidak terlalu mendapat apresiasi atau pengakuan. Ya. Tapi fungsi dan utility ini kalau nggak kita jaga, wah ini sing kepotokan adalah yang punya rumah. Nah, tuh dia. Kan begitu. Baik ya. Maka garansi mungkin bisa habis, tapi tetap yang
yang merasakan itu adalah yang punya rumah. Lah kita nggak mungkin seperti itu, maka itu kita desain. Ya, ya. Yes, golek ganjaran luwih mahal titik, kita pikirkan itu sebagaimana kita menempati rumah tersebut. Tuh dia Mitra Itu Muslim. hal-hal yang harus dijaga oleh tim di Zam-Zam Renovasi. Aha, itu dia komitmen dari Zam-Zam Renovasi. Jadi kalau bangun rumah jangan asal jadi Mitra Muslim. Betapa penting menentukan atau mendesain. Bahkan tadi Pak Arif dan juga Mas Ibrahim sudah menyampaikan Zam-Zam ini men-tracking ya, di mana-mana kalau ada muncul potensi masalah ini tidak boleh terjadi dan itu sudah ditentukan sedari awal rancang bangunnya begitu. Jadi ini menunjukkan betapa Zam-Zam Renovasi juga menunjukkan komitmennya di perencanaan yang lebih matang ya. Kemudian tadi juga dijelaskan betapa sangat memperhatikan material ya, material yang mudah dirawat dan awet sehingga tidak ada problem-problem yang nanti potensi malah mengganggu hunian Anda maupun juga kos-kosan Anda. Tadi udah digambarkan oleh Pak Arif betapa hal itu sudah diperhatikan betul oleh Zam-Zam Renovasi. Yuk buat Anda yang sudah punya impian untuk membangun kos-kosan ataupun juga bangun rumah, percayakan kepada Zam-Zam Renovasi. Karena Mitra Muslim, Zam-Zam Renovasi ini adalah kontraktor Muslim, insya Allah amanah. Dan Suara Muslim merekomendasikannya untuk Anda. Ownernya dan juga foundernya ini adalah alumni ITS yang juga berpengalaman sebagai developer dan sebagai ketua di APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, Korwil Surabaya Raya. Beliau ini sudah lebih berpengalaman dari lebih dari 12 tahun ya bersama tim Zam-Zam dan telah membangun lebih dari 200 unit rumah. Dan silakan bagi Anda yang pengen dapatkan layanan survei maupun juga konsultasi gratis juga boleh. Dan di sini juga ada layanan KPR Syariah, Mitra Muslim. Jadi lebih adem lagi, lebih tenang lagi. Anda boleh hubungi di 0811 3535 025 atau juga boleh datang ke kantornya. Ada di Timur Kampur ITS ya, tepatnya di Perum Sukolilo Park Regency, Blok C 38, Keputih, Sukolilo, Surabaya. Kalau misalkan Anda belum sempat mencatat, jangan ragu WA Studio. Mas Kohar mau dong Zam-Zam Renovasi dengan senang hati. Kami bantu Anda untuk mendapatkan layanan yang amanah dan terpercaya dari Zam-Zam Renovasi.
balik suksesnya pendidikan di sekolah-sekolah Al-Azhar, ada satu kekuatan besar yang ikut menggerakkan roda keberhasilan itu. Dan itu adalah spirit dakwah, sosial, dan pendidikan Jam'iyah Al-Azhar Jawa Timur. Jam'iyah hadir sebagai kolaborasi indah antara wali murid dan sekolah. Tidak hanya menyukseskan proses belajar anak-anak, tapi juga aktif menghidupkan kegiatan dakwah dan sosial untuk masyarakat luas. Lalu bagaimana peran nyata Jam'iyah Al-Azhar Jawa Timur dalam kehidupan sekolah dan masyarakat? Saya ajak Anda untuk mendengarkan perbincangannya di Mozaik. Hari ini Mitra Muslim pada waktu 9 sampai dengan 10 pagi di Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Suara Muslim. Kita sudah di segmen yang terakhir berbincang spesial bersama dengan Zamzam Renovasi. Mitra Muslim di studio saat sekarang sudah bersama kita ada Mas Muhammad Ibrahim, sarjana arsitektur. Beliau adalah arsitek dari Zamzam Renovasi. Dan melalui ruang daring, saya terhubung bersama founder dan juga CEO Zamzam Renovasi, Pak Arif Fakhrudin ST. Seru ya kalau bicara tentang investasi properti, tidak hanya buat hunian, tapi juga bisa menghadirkan cuan ketika konsep yang kita hadirkan adalah untuk kos-kosan, apalagi kos-kosan yang eksklusif begitu ya. Untuk mahasiswa yang memang letaknya tidak jauh dari kampus-kampus. Karena di Surabaya tadi sudah kita bahas, banyak loh kampus-kampus. Tentu tidak hanya UNER maupun ITS, banyak juga kampus-kampus yang lain, dimanapun Anda punya peluang untuk menghadirkan bisnis kos-kosan, jangan ragu untuk menghubungi Zamzam Renovasi. Kita sudah dapatkan edukasi yang luar biasa, bagaimana menyiapkan kos-kosan yang istimewa, yang eksklusif begitu ya. Dan sekarang kita perlu bicara tantangan ini. Saya mulai dengan Pak Arif dulu ya. Pak Arif, ini kalau bicara, aduh memang enak ya dibayangin kalau punya kos-kosan di mana-mana, kita tinggal duduk, kemudian setiap bulan uang mengalir begitu kan ya. Tapi ternyata juga ada potensi masalah yang mungkin maksud kita tenang, nyaman, tapi bisa jadi diganggu dengan ini ada kendala ini itu begitu ya. Apa sekali lagi yang perlu kita persiapkan untuk mengantisipasi hal itu Pak Arif? Apalagi nih? Baik. Tadi terkait dengan utilitas ya. Jadi artinya begini, memang seperti yang disampaikan Ustadz Kohar tadi, memang ya innamal amalu biniat kan begitu kan ya. Harapan kita itu kita pengennya baik, ya insya Allah itu baik. Maka harus dipersiapkan dengan baik kan begitu. Nah maka karena kita itu memiliki kredo membangun cinta dan cita-cita. Jadi artinya memang tugas kami itu adalah membantu customer kami itu bagaimana ya yang namanya hunian itu adalah tempat di mana cinta itu ditumbuhkan dan di mana cita-cita itu diwujudkan. Gitu. Jadi artinya bahwa hunian, rumah, kos-kosan itu adalah ya bagaimana itu cinta bertumbuh. Kemudian cita-cita kita, baik cita-cita keluarga, cita anak-anak kita, maupun cita-cita salah satunya adalah investasi itu bisa terwujudkan. Maka kita sangat concern di situ. Dan memang dari sananya bahwa karakter dari kos-kosan itu, saya punya kos-kosan seperti yang saya sampaikan Ustadz Kohar tadi ya, itu menjadi passive income begitu. Passive income itu artinya adalah pendapatan tanpa kita harus bekerja. Betul. Coba bayangkan kalau misalkan kita itu pengen niatnya itu ya pasif lah, walaupun kita masih mengulik manajemen begitu. Tapi kalau ternyata kita setiap hari disibukkan dengan hal-hal yang teknis, terjadi kebocoran, kemudian keran mampet dan sebagainya, maintenance dan sebagainya, komplain dan sebagainya, itu alih-alih kita itu pasif malah menjadi aktif begitu kan ya, dan income-nya jadi berkurang kan begitu. Nah maka itu semuanya perlu dipersiapkan. Apatah lagi kalau misalkan kita itu jauh dari kos-kosan kita, tidak satu rumah dengan kos-kosan kita. Kalau satu rumah pusing, karena setiap hari ada komplain kamar kedodok, kemudian ditelepon, di WA, begitu, ketemu langsung. Tapi kalau jauh, ya juga nggak kalah pusing, karena di WA, terus kemudian mau ngatasi langsung gimana kan gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah
mengantisipasi, kemudian juga meminimalisir. Yang namanya permasalahan tentu tetap ada, tetapi kalau permasalahan itu sudah ngerti ada, terus kemudian kita nggak mengantisipasi, ini jadi masalah. Jadi Mhm. salah satu antisipasi tadi ya di mechanical, electrical, plumbing itu perlu dipersiapkan. Ya. Dan masalahnya itu kalau dalam pekerjaan itu adalah pekerjaan yang nggak nampak. Mhm. Kalaupun Mhm. itu misalkan kita nggak ya oknum tidak mempersiapkan dengan baik, itu juga di seketika itu nggak akan nampak. Mhm. Dan itu pun juga apa namanya nggak seketika itu. Tetapi kalau kita itu memang punya niat ya pengen membantu konsumen dari hati yang paling dalam, membantu konsumen, kita anggap itu rumah sendiri, ya walaupun nggak nampak, nggak dapat pengakuan, bahkan nggak dapat apresiasi, Ya. ya harus tetap dilakukan. Wong itu niatnya juga ibadah. Kalau orang seneng muga-muga ya kita itu dapat kompensasi, di saat yang sama juga dapat pahala begitu. Mhm. Oke, ya, Jadi, Masya Allah, luar biasa ya, ya. Oke, kemudian tadi saya cukup tertarik ketika Pak Arif mengevaluasi ya terkait dengan material begitu ya. Sedikit lebih mahal itu akan lebih nyaman kalau artinya hal-hal kualitas itu semacam itu penting. jamin. Nah, Pak Arif rasanya ini menjadi tantangan yang Betul. cukup Iya, tersendiri ya ketika kita merancang kos-kosan dengan desain yang menarik, iya, tetapi bagaimana tetap ramah anggaran begitu ya. Kalau kalau iya. apa Pak Arif pernah Hmm. bilang ono rego, ono rupo gitu. Ini kan kadang dilema ya, Iya, kadang iya, mahal, nggak ramah di iya, 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 kantong gitu. Bagaimana sih iya, penjelasannya iya, Pak Arif? iya, iya. Baik, jadi artinya begini, terkadang kita itu eh, dalam dalam bisnis, dalam teori bisnis itu sebenarnya ada yang namanya cost leadership, ada product leadership, Mhm. kemudian ada customer leadership. Itu masing-masing ada penekanan sendiri-sendiri. Mhm. Kalau rego nggawa rupo itu memang ya eh, kita itu kan sebenarnya orang berbisnis itu kan bertukar value, Mhm. bertukar value. Jadi artinya bahwa kita itu antarodin itu kan, kalau dalam syarat perniagaan itu antarodin itu saling ridho itu kan karena kita bertukaran value. Jadi Mhm. kita punya value apa, apakah produk, apakah jasa, kemudian ditukar dengan imbalan tertentu begitu. Mhm. Lah, maka prinsipnya adalah antarodin lah. Agar kita itu antarodin, maka ya karena untuk harga dan sebagainya, kemudian Mhm. kita sudah menyepakati bahwa definition of done-nya itu seperti apa. Ini Mhm. dikatakan selesai, ini seperti apa. Jadi biar nggak salah ekspektasi, biar nggak salah paham, biar nggak Ya. salah sangka, biar nggak salah hasil, maka semuanya harus disepakati di awal. Hmm. Maka kita perlu yang namanya desain 3 dimensi. Kita Oke. perlu desain 2 dimensi. Kita perlu membuat spesifikasi. Kita di perjanjian, Ustadz Kohar, Mhm. kita itu ada material kita apa yang kita sediakan. Jadi Ya. apa yang kita pasang, apa yang kita sediakan. Kecuali misalkan sebuah produk yang itu sudah discontinue, artinya di pasaran sudah nggak ada karena Oh, ya. merek tertentu ini ternyata sudah ada model terbaru. Baik. Maka yang paling penting itu adalah term of reference. Yang Mhm. penting itu adalah kriteria of acceptance-nya itu bagaimana. Jadi artinya bahwa menginginkan bentuk seperti ini selesainya kapan, biayanya kapan begitu. Yang Mhm. terjadi itu kadang-kadang di lapangan itu banyak, Pak regone semene, aku pengen semene, anggar aku semene, so gak? Oh saged, insya Allah kan begitu. Bla Mhm. bla bla bla, masih 50% anggaran sudah habis. Ya. Kemudian udur-uduran, aku mesti karepku ngene, kok dadi kok yang ini kan begitu. Iki wis separuh bangunan tapi deku kok entek. Karep Aha. saya dulu gitu, akhir udur-uduran. Maka ayat yang paling panjang itu adalah bagaimana kita membuat sebuah perjanjian. Perjanjian Ya. itu nanti dilengkapi dengan dokumen-dokumen, kan Hmm. begitu. Gambarnya seperti ini, materialnya seperti ini, spesifikasinya seperti ini. Biar nggak udur-uduran. Nah, itu dia. Itu ayat terpanjang dalam Al-Quran, di Al-Baqarah 282 itu kan seperti itu. Iya, Masya Allah, nyaman rasanya ya kalau kita bermitra ataupun juga berpartner dan mempercayakan bangun dan renovasi hunian kita bersama Zamzam Renovasi. Dan Suara Muslim pun juga merekomendasikan bagi Anda untuk mengamanahkan
silakan ya, rancang bangun sampai dengan eksekusi bersama dengan Zamzam Renovasi, karena memang ini adalah kontraktor Muslim. Oke, saya beralih ke Mas Ibrahim. Sebagai arsitek dari Zamzam Renovasi, ini rasanya perlu memberikan gambaran ya apa yang didapat oleh customer ketika sudah mempercayakan amanah bangun rumahnya bersama Zamzam Renovasi. Ada beberapa kondisi Mas Ibrahim ya. Ada orang yang sudah punya rumah impian karena lihat di internet begitu ya. Ada juga yang saya belum punya konsep, belum punya bayangan, tapi saya maunya begini begitu. Bagaimana sih treatment yang didapat oleh customer? Oke, yang pertama tentunya kita harus lihat kondisi existing lahan customer tersebut Mhm. agar perencanaan kita maksimal dari segi desain, dari segi struktur atau mechanical electrical begitu Pak Kohar. Oke. Jadi kalau sudah punya desain, misalkan punya referensi gambar gitu ya, itu pun juga belum tentu bisa langsung dieksekusi ya. Lihat dulu, cocok nggak nih dengan lahannya, cocok nggak nih dengan lingkungan sekitar misalkan begitu ya. Kalau yang sudah punya desain bagaimana? Apakah juga maksudnya tidak punya desain, apa yang dilakukan oleh teman-teman di arsitek di Zamzam itu? Apa yang perlu digali begitu? Nggih, tentunya kita komit nggih Pak Kohar nggih. Bagaimana kita bisa memberikan secara maksimal kepada customer tersebut. Mhm. Sebelum entah itu customer punya desain atau enggak, kita harus survei dulu, lihat kondisi existing, dan Oke. kita persiapkan perencanaan secara matang. Kita maksimalkan bagaimana kebutuhan dari customer tersebut. Oke, termasuk ya tidak melulu dari sisi atau dari sudut pandang customer ya, tapi Nggih, dari sudut pandang Zamzam juga akan disampaikan. Melihat benar. potensi peluangnya maupun juga potensi ada masalah yang tadi dikatakan. Tadi berulang kali Pak Arif juga menyebut plumbing atau pemipaan begitu ya, itu yang harus diperhatikan betul. Karena memang dipertimbangkan ini bukan sekedar selesai dibangun, Nggih. tapi bagaimana kelanjutan dari bangunan ini di tahun-tahun berikutnya agar tidak ada potensi-potensi masalah. Oke, kita sudah di penghujung acara. Pak Arif, ada yang mau disampaikan untuk mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini? Baik, sekolah dan mitra Muslim, jadi kita di Zamzam Renovasi ini menyediakan fasilitas bebas biaya untuk konsultasi. Mhm. Silakan kalau panjenengan mungkin setelah mendengarkan ini ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, baik itu terkait dengan kos-kosan atau hunian yang lain, bebas biaya, itu hubungi kami di 0811 3535 025. Sekali lagi 0811 3535 025. Mhm. Jadi mitra Muslim, kalau panjenengan misalkan juga berkenan untuk misalkan membangun atau merenovasi dengan Zamzam Renovasi, tahapan-tahapan kami adalah panjenengan hubungi kami. Mhm. Insya Allah kami akan hubungi panjenengan balik, kemudian kita akan melakukan survei, Ya. kemudian kita akan memberikan konsultasi dan sifatnya bebas biaya. Oke, Jadi baik. panjenengan tanya-tanya terkait dengan bagaimana kondisi di lapangan, sebaiknya diapakan dan sebagainya. Kemudian setelah itu nanti kita gambarkan, desainkan 2D, 3D, kemudian nanti kita hitungkan RAB-nya, kemudian kita nanti ada kesepakatan MOU begitu. Ya, Jadi ya. artinya memang semuanya itu adalah akan kita sesuaikan dengan budget panjenengan. Baik ya. Jadi seperti itu. Terima Budgetnya kasih. bagaimana berapa, insya Allah akan kita sesuaikan. Pokoknya jangan ragu, percayakan kepada Zamzam Renovasi, kontraktor Muslim yang juga direkomendasikan oleh Suara Muslim. Terima kasih Pak Arif, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Pak ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mitra Muslim ya, sekali lagi jangan ragu untuk mempercayakan bangun dan renovasi hunian maupun gedung maupun juga kos-kosan Anda bersama Zamzam Renovasi, kontraktor Muslim
yang bisa Anda hubungi di nomor 0811 35355025. Dan kalau Anda ingin datang ke kantornya ada di Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38 Keputih Sukolilo. Zamzam sudah sangat berpengalaman dan Anda terbuka untuk mendapatkan layanan masukan, bahkan konsultasi dan survei pun juga gratis. Juga ada layanan KPR Syariah. Jadi jangan ragu ya untuk menghubungi Zamzam Renovasi. Saya juga ucapkan terima kasih buat Mas Muhammad Ibrahim. Terima kasih sudah menjadi bagian diskusi yang sangat menarik ini. Sukses selalu dan salam buat teman-teman Zamzam Renovasi. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Muslim, selepas ini ada rekan saya akan melanjutkan perbincangan di Mozaik. Jadi tetaplah bersama Suara Muslim. Saya Abdul Qahar pamit. Subhanakallahumma bihamdika. Nasadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.